Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Analisis Pekerjaan dan Analisis Tenaga Kerja. Saya Andrian Sombing sebagai selaku moderator ingin memperkenalkan nama-nama kelompok. Yang pertama Ade Okta Trisetyo, yang kedua Andi Pradiwinata, yang ketiga Andrio Alex, yang keempat Rahmawati. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama. Tujuan analisis pekerjaan. Yang pertama, job description. Berisi informasi, identifikasi, riwayat, kewajiban-kewajiban, pertanggungjawaban, spesifikasi atau standar-standar pekerjaan. Yang kedua, job classification. Pengkelompokan, pengkelasan, dan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan rencana-rencana sistematis tertentu. Nomor 3, job evaluation. Merupakan prosedur klarifikasi pekerjaan berdasarkan pekerjaan dan kegunaan di dalam organisasi. Nomor 4, job design recruiting. Meliputi usaha-usaha untuk merelokasi dan merekrut kegiatan-kegiatan pengelompokan ke dalam berbagai kelompok. Yang kelima, personal recruitment atau specification. Spesifikasi ini adalah kualifikasi minimal untuk suatu pekerjaan, penyusunan, persyaratan, atau spesifikasi tertentu bagi suatu pekerjaan. Yang 6, performance appraisal, penilaian sistematis yang dilakukan oleh para supervisor terhadap peinformasian pekerjaan dari para pekerja. Tujuannya penting dari penilaian performance suatu pekerja. Yang ketujuh, worker training. Dilakukan untuk tujuan pelatihan, yaitu pengembangan keterampilan-keterampilan tertentu dan pengaruh perilaku dari individu-individu dalam suatu organisasi atau dalam ruang lingkup pekerjaan. Yang ke-8, worker mobility. Analisis pekerjaan diperlukan untuk mendukung mobilitas kerja dalam karir yang meliputi dinamika posisi-posisi okupasi dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu. Yang ke-9 adalah efficiency. Suatu pekerjaan disebut efisien apabila mencakup integritas proses kerja yang optimal dan didukung perencanaan yang baik dalam keamanan peralatan dalam fasilitas fisik lainnya. Proses pengintegrasian pekerjaan perlu memperhatikan efisiensi tentang prosedur kerja, susunan kerja, dan juga prosedur kerja sebagai referensi tertentu pada aktivitas kerja. Yang ke-10 adalah safety. Nah, safety tersebut lebih dititik beratkan pada penghentian, pengeliminasi, atau menghindari kondisi-kondisi fisik yang lingkungannya berbahaya. Jadi kita harus ada standar safety-nya dalam ruang lingkup kerja tersebut. Yang ke-11 adalah human resource planning atau perencanaan sumber daya manusia. Akan selalu meliputi upaya perencanaan agar memperoleh the right man is the right place and is the right times untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-besarnya atas keberadaan SDM dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang ke-12 yang terakhir, legal. Analisis pekerjaan juga diperlukan untuk menyusun regulasi-regulasi dalam berbagai ketentuan organisasional. Oke, saya lanjut kepada pemateri ketiga. Saya sebagai pemateri ketiga ingin menjelaskan jenis-jenis analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan terdapat dua jenis, yaitu analisis pekerjaan tradisional dan analisis pekerjaan yang berorientasikan pada hasil. Analisis pekerjaan tradisional terbagi menjadi tiga, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab responsibilities menurut unit organisasi kepada mana suatu kedudukan harus bertanggung jawab, harus tunduk kepada pengarahan dan bagian pengendalian pelaksanaan. Yang kedua, kewajiban-kewajiban umum dari seorang yang sedang memegang suatu kedudukan. Yang ketiga, qualification minimal yang diterima sebagai kelayakan. Yang kedua, analisis pekerjaan yang berorientasikan pada hasil. Analisis pekerjaan yang berorientasikan pada hasil terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, teks. Teks merupakan perilaku kewajiban atau fungsi yang penting bagi suatu pekerjaan. Yang kedua, conditions merupakan
bagaimana sifat dasar pada pekerjaan atau syarat-syarat yang diperlukan agar pekerjaan tersebut terlaksana. Yang ketiga, standar. Standar merupakan harapan-harapan performasi objektif yang dituangkan menurut ketentuan standar kuantitas, kualitas, atau ketepatan waktu yang benar-benar dikaitkan dengan suatu organisasi. Yang keempat, SKS. SKS merupakan kecakapan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas pada standar minimal yang diterima. Yang E, qualification, merupakan pendidikan dan pengalaman serta kualifikasi lain yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa para pekerja mempunyai SKS yang diperlukan bagi pelaksana tugas. Saya Andi Pradiwinata, saya pemateri keempat ingin menjelaskan tentang proses analisis pekerjaan. Proses analisis pekerjaan tahap persiapan meliputi mempelajari visi misi dan tujuan dan sasaran perusahaan. 2. Mempelajari struktur organisasi perusahaan, kebijakan, peraturan, dan berbagai pedoman. 3. Menentukan program yang memerlukan analisis pekerjaan di bidang kelembagaan, ketelaksanaan, dan kepegawaian. Mengadakan diskusi atau kesediaan kerjasama semua pihak yang terlibat dalam kegiatan analisis pekerjaan tentang tujuan diadakan analisis pekerjaan. 5. Menjelaskan metode yang akan diterapkan dalam analisis pekerjaan serta menyusun rencana penyelenggara termasuk jadwal kerja. 6. Menyusun formulir analisis pekerjaan dan tunjuk cara penyajian. Adapun tahap pengumpulan data analisis pekerjaan meliputi wawancara, daftar pertanyaan, pengamatan atau observasi, dan buku catatan harian. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya Rahmawati, saya pemateri kelima. Saya akan menjelaskan metode analisis pekerjaan. Metode yang digunakan untuk menganalisis pekerjaan adalah ada 4 cara, yaitu wawancara, kuesioner, observasi, dan catatan partisipan. Yang pertama saya akan menjelaskan wawancara. Wawancara harus memperhatikan hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama, pro dan kontra wawancara. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang khas. Meskipun ada kekurangan-kekurangannya, wawancara itu digunakan secara luas. Yang ketiga, pedoman wawancara. Itu untuk hal-hal yang dilakukan oleh wawancara. Yang kedua, kuesioner. Kuesioner ialah meminta karyawan mengisi kuesioner untuk menggambarkan tugas-tugas yang berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawab mereka adalah satu cara lain untuk memperoleh informasi analisis pekerjaan. Yang ketiga, observasi. Observasi langsung khususnya bermanfaat nilai jabatan-jabatan terutama terdiri dari kegiatan yang dapat diobservasi secara fisik. Untuk yang terakhir yaitu catatan laporan partisipan, yaitu pendekatan yang lain adalah meminta karyawan membuat catatan laporan atau daftar dari apa yang mereka lakukan sepanjang hari. Untuk setiap kegiatan yang terlibat di dalamnya, kegiatan tersebut bersama dengan waktunya dicatat oleh karyawan itu dalam sebuah catatan laporan atau buku harian. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya pemateri terakhir akan menjelaskan tentang manfaat analisis. 1. Penarikan seleksi dan penempatan pegawai. 2. Sebagai petunjuk dasar dalam menyusun program latihan dan pengembangan. 3. Menilai kinerja atau pelaksana kerja. 4. Memperbaiki cara pekerja pegawai. 5. Merencanakan organisasi agar memenuhi syarat atau memperbaiki struktur organisasi sesuai beban dan fungsi jabatan. 6. Merencanakan dan melaksanakan promosi serta transfer pegawai. 7. Merencanakan fasilitas dan perlengkapan kerja bagi pegawai. 8. Bimbingan dan penyuluhan pegawai. Sekian, terima kasih. Baiklah, inilah hasil diskusi dari kelompok 1. Saya Rahmawati dan teman-teman ingin mengucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kita mohon maaf. Dan kita akan buka sesi tanya jawab kepada teman-teman semua lewat Google Classroom ataupun lewat grup WhatsApp. Saya akhirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.